Jadi guys, banyak orang yang bertanya nih, Bang, lu tuh pakai kamera apa sih Bang di motor? Kok bisa kayak gitu? Kayak ada yang ngerekamin. Wow. Gue bakal spill di sini ya, di vlog ini, perjalanan ini, trip ini ya. Jadi gue sebenarnya simple aja. Jadi di setiap rekaman gue itu gue selalu pakai kamera Insta360 ya guys. Ini gue taruh di jepit sini di spion. Pemasangannya simple sih. Kenapa gue pakai Insta360? Karena gue bisa ambil angle-nya itu beda-beda guys, tanpa gue harus ubah-ubah posisi si kamera. Kayak gini tampilannya, kalian mungkin bisa lihat gue lagi ada di kayak di depan kamera, bisa juga gue ada di samping kamera, dan bisa juga gue ubah ke bentuk kayak mode-mode kayak sini planet gitu ya, yang memang lagi banyak dicari orang. Dan ini juga enggak, ya sebenarnya kalau kalian mau kayak gini nggak harus Insta360 sih. Banyak juga kok sekarang ada DJI 360, ada Akaso 360. Nah, tapi yang gue pakai ini adalah Insta360. Kalau tipenya apa? Nah, gue pakainya tipe X4R. Oke. Tapi sebelum lanjut ya, kenalin dulu dong, gue Mori ya enggak. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu ya guys. Kenapa gue pakai Insta360 X4R? Jadi di vlog-vlog ya gue simple kayak gini, berangkat kerja, pulang kerja, itu memang gue suka mengabadikan gitu ya, mengabadikan momen. Nah, terus gue pikir-pikir ya boleh juga dong kalau memang gue coba buat YouTube gitu kan, tentang ya keberangkatan gue aja, tentang hari-hari gue di jalan. Dan itu ternyata berjalan sampai dengan sekarang ya, udah mau 1 tahun sih sebenarnya. Ya walaupun slow-slow tapi gue coba buat konsisten sih. Nah, jadi kalau kalian buat vlog motor nih, gue akan bahas kenapa gue belinya Insta360 X4R. Ya karena menurut gue dapet harganya sewaktu dia launching pertama kali, jadi masih masuk akal. Jadi gue belinya itu gue jual DJI Action 5 Pro 2, terus gue beliin ini. Nah, kurang lebih kayak gitu ya jalan ceritanya. Nah, kegunaannya ya kayak gini, gue pakai buat di motor, buat vlog, buat pergi-pergi itu ternyata enak ya guys. Ya sama sih kayak DJI kan, simple, kecil. Cuman kan kalau yang DJI Action 5 Pro, gue nggak bisa ambil tuh footage yang kayak gini. Gue harus pindahin kameranya ke sana ke sini gitu untuk dapat hal-hal yang gue inginkan. Nah, kalau Insta360 gue rasa ini simpel aja. Kalian cukup taruh aja gitu di depan, diamkan, udah kalian tinggal buat ekspresi aja. Nanti tinggal di pengeditan aja. Nah, kalau kalian ada pertanyaan tentang cara ngeditnya gimana, ya kalian bisa tuh tulis aja di kolom komentar. Nanti bakal gue kasih tahu. Dan kedua ya, walaupun ini dibilang X4R, tapi ini adalah seri peningkatan dari si X4, bahkan lebih tinggi dari X4 karena sensor yang dibawa itu lebih tinggi dari X4. Dan enaknya dia bisa adjustable dari sisi kameranya. Jadi kalau kameranya jatuh, pecah, kita tinggal beli tuh kameranya aja atau lensanya aja. Nah, itu X4 nggak bisa. Yang bisa cuma X5 dan X4R. Karena X5 itu ya harganya masih tinggi ya buat gua. Jadi kesempatannya gua ambil X4R. Maka itu adalah salah satu tip pertimbangan kalian kalau kalian mau vlog atau kalian mau berkegiatan dimanapun, cari kamera yang enak ya. Itu gue rasa Insta360 bisa kalian andalkan. Tapi di balik itu juga sebenarnya banyak kekurangan guys. Salah satunya ya nggak adanya slot memori, nggak kayak si DJI. Jadi kalian harus siapin budget buat beli memori. Nah, memorinya juga nggak sembarang memori ya, memang rada-rada khusus sesuai dengan ketentuan dari si Insta360, sama lah kayak DJI. Dan itu harganya nggak murah ya guys. Ini gue cuma pakai 64 GB aja, itu gue dapat harga mungkin kisaran hampir 300.000. Jadi kalian kalau begini ya siapin budget tuh buat cari-cari memory card. Tinggal kalian pilih mau kapasitasnya berapa. Dan inget ya, jangan beli yang KW-KW. Nah, dan juga satu lagi, dia saat belinya itu ada 2 paket, ada combo, ada standar. Nah, waktu gua ambil nih, kombonya itu murah banget guys, bener murah banget. Waktu masih pre-launchingnya ya, bahkan gua belinya di Insta360 store-nya langsung. Nah, itu kalau sekarang malah justru mahal banget. Nah, jadi gua rasa gua beruntung banget sih.
Itu dia. Nah, di Spartan Combo ini kalian tuh udah banyak paketan tuh, dapat 2 baterai, dapat invisible stick, dapat tas mininya itu buat poketnya, karet pelindungnya, sama kayak kain gitu ya, dan charger. Nah, itu adalah kelebihannya. Dan kalau untuk resolusinya di Insta ini, saat gua ambil ini ya, itu gua ambilnya di resolusi 4K 30 fps. Itu gua ambilnya kayak 4K 30 fps. Jadi itu udah cukup sih buat gua. Sebenarnya bisa sampai 6K, bisa sampai 8K. Nah, tapi kekurangan terakhir yang menurut gua bisa jadi pertimbangan kalian nih buat vlog, apalagi kalau kalian memang mau kontennya malam-malam juga ya, itu nggak worth it sih. Sebenarnya ada kekurangannya juga, malamnya itu nggak bagus, nggak bisa terlalu nangkep cahaya gitu. Bisa sih bisa, mas gue bisa sih bisa gitu, ngerekam video gitu bisa, tapi hasilnya nggak bening nggak gitu ya, karena jadi kayak gelap aja gitu, banyak noise. Ternyata Xpath R ini memang juga kekurangannya ternyata memang di fitur malamnya itu yang nggak ada, yang nggak seperti si kakaknya tuh X5. Jadi kalau kalian ada budget lebih, saran gue beli X5 ya, karena ada fitur video. Tapi kalau kalian cuma mau satu tampilan aja, menurut gue tuh DJI Osmo X5 Pro itu udah mantap banget guys. Pagi, siang, sore, malam itu dihajar semua sama dia. Itu berdasarkan dari pengalaman gue. Dan ya ini aja sedikit tips ya yang bisa gue sharing ke kalian. Jadi seperti tadi ya, kalau memang kalian ada pertanyaan tentang cara pasangnya gimana, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan gue harap kalian bisa juga like, komen, dan subscribe biar gue semangat terus buat video kedepannya. Atau kalian ada hal-hal apa yang ingin kalian buatkan videonya dari gue. Oke, ini aja yang bisa gue update ke kalian. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Salam Morumuri.